Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Putra Riyadi dengan NIM 811421496. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional. Pada awal mulanya, hukum internasional hanya memandang negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu karena pada masa awal tersebut dapat dikatakan tidak ada atau bahkan jarang sekali adanya pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Lalu, apa saja kecakapan hukum yang harus dimiliki tersebut? Yang pertama, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang kedua, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional. Yang ketiga, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Yang kelima, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Dan yang terakhir, dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Subjek hukum internasional sendiri adalah pihak yang dapat dibebani dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional terdiri dari 1. Negara, 2. Organisasi internasional, 3. Palang Merah Internasional, yang keempat, pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, yang kelima, orang perorangan atau individu. Subjek hukum internasional ini masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh atau yang paling utama dan berusia paling tua karena yang pertama muncul sebagai subjek hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Subjek-subjek hukum internasional lain memiliki hak dan kewajiban yang terbatas pada hal yang menjadi bidang kegiatan atau maksud dan tujuannya. Kedudukan ini membuat negara memiliki peran yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini adalah sempit karena hanya membatasi pada diri dan hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah pada hakikatnya. Berdirinya organisasi internasional didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen demi mencapai tujuan bersama. Perkembangan organisasi internasional yang semakin pesat memberi dampak positif bagi perkembangan masyarakat dan hukum internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi dan mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Contoh organisasi internasional yang pertama ada PBB, kedua ada World Bank, ketiga ada ASEAN, keempat WHO, dan masih banyak lagi. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Konvensi ini menjiwai semua konvensi-konvensi ICRC yang kemudian diperkuat dengan Konvensi Palang Merah Internasional pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Dalam konvensi tersebut, Palang Merah Internasional diberi kedudukan khusus dalam konflik bersenjata untuk menolong korban perang dari pihak yang berselisih tanpa memandang
siapa yang menjadi korban. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarah. Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, sehingga masing-masing negara membentuk Palang Merah Nasional. Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Untuk masa sekarang ini, kelompok atau organisasi pembebasan yang sudah mendapat pengakuan secara luas dari masyarakat internasional adalah Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. Kini sebagian besar negara-negara ataupun organisasi internasional sudah mengakui eksistensi PLO sebagai wakil yang sah dari bangsa Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya, yaitu mendirikan negara Palestina. Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional sementara waktu saja selama dia berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Perjanjian Versailles tahun 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat setelah Perang Dunia Kedua. Lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember tahun 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. Kemudian diikuti pula dengan deklarasi, konvensi, maupun berbagai bentuk kaidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia, semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek atau pribadi hukum internasional yang mandiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.